Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, Bunda Khalid ya. Insya Allah untuk pertemuan ketiga kali ini kita nanti akan membahas ya Bun, sesuai dengan request yang Bunda tanyakan tadi ya tentang apa namanya berbagai macam modulasi sensori, ya, gangguan modulasi sensori. Tapi kalau saya melihat untuk Mas Khalid ini mungkin apa hanya sekedar ya, Bun, sekedar untuk masalah dari apa namanya perilakunya. Karena saya pernah juga Bun menangani anak seperti Mas Kolet ini, ya. Jadi dia Mm-mm, posisinya tongutai, ya tongutai, cuman ya ketahuannya itu di usia sekitar 4 tahunan juga, ya di mm-mm. usia sekitar 4 tahunan juga. Dan sebelum itu dia juga hiperaktif, gitu ya. Anaknya itu memang hiperaktif, terus apa namanya tidak bisa fokus, mainnya nggak jelas gitu ya. Dia ini belum selesai Mhm. ganti ini belum selesai ganti ini, ganti 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 terus gitu ya. Nah, waktu itu memang saya terapi dan waktu itu saya nggak yang menyangka ya, nggak terpikir si anak ini ada tongutainya atau enggak gitu, saya belum berpikir itu ya. Saya hanya memberikan terapi terapi gitu ya, dan alhamdulillah itu juga berdampak juga ya, cukup bagus juga Oh, progresnya ya. Seminggu waktu itu 2 kali ya, waktu saya terapi seminggu 2 kali, dan anaknya suka senang gitu ya. mhm. Waktu itu dia masuk ke playgroup sih ya, playgroup, terus dia ikut terapi, dan eh, terapi juga nyaman, dia suka terburu-buru juga. Dan kata orang tuanya itu begitu diajak masuk misalkan ke bertamu gitu ya, itu dia langsung masuk ke rumah dan ke kamar-kamar gitu ya, dengan Iya, berbagai iya, iya. macam apa ya, yang pokoknya dia pengen nyentuh apa-apa disentuh gitu ya. Terus ya tidak bisa duduk tenang. Nah, setelah saya berikan treatment ya sekitar waktu itu 5 bulanan ya, 5 bulanan, dia udah mulai suka gitu. Cuman kok nggak ngomong-ngomong gitu ya. Terus sama orang tuanya itu diperiksakan ke dokter, ya ke dokter, dokter anak kayak kalau nggak salah ya. Terus dilihat bagian bawah lidahnya gitu ya, ternyata ada tongutainya. Nah, setelah itu Mhm. diinsisi, eh, dia udah mulai bisa ngomong. Terus dia bahkan sekarang udah mulai bisa ngaji, menghafal gitu ya. Lucu sekarang ya, udah kelas 1 juga sih, kelas 1 SD gitu. Nah, jadi apakah yang saya ambil pelajaran ya, jadi apakah si anak ini kaitannya dengan eh, yang mengalami tongutai itu, apa mungkin ada yang eh, gangguan dari sensornya pun juga ikut gitu loh, Bu. Jadi nanti untuk Mas Kolit Mhm. itu selain diinsisi, karena Bunda sudah kelihatan banget ya bahwa lidahnya itu ada Oh, tongutainya. baik. Nah, itu nanti memang treatmentnya memang harus diinsisi seperti yang adiknya gitu ya. Nah, setelah itu juga Mhm. diberikan diberikan latihan-latihan secara intens gitu ya. Nah, latihan yang diberikan ini tidak langsung banyak sih Bun ya. Tidak langsung Mhm. banyak. Tidak juga memforsir anak gitu ya. Karena itu terkadang anak juga kaget juga ya. Mungkin apalagi aktivitas fisik ya, yang mungkin kalau lihat badan Mas Kuat kan eh, apa namanya kecil gitu ya. Sehingga aktivitas berat itu mungkin bagi dia itu kaget ya, apa namanya fisiknya gitu ya, sehingga mungkin eh, capek, kecapean, atau kalau orang Jawa itu bilangnya seperti jarem-jarem gitu ya Bun, sehingga itu membuat moodnya pun juga kurang kurang mendukung gitu ya, sehingga dia cenderungnya pengen mencari sensasi gitu ya. Nah, itu Mhm. analisa saya ya, analisa saya. Tapi untuk Oke. yang benarnya memang memang harus tahu kondisi yang sebenarnya sih ya, untuk anak-anak itu cuma sekedar kemungkinan yang saya tangkap gitu ya, ya dengan. Nah, eh, apa mungkin ada tanggapan Bun dari apa yang saya sampaikan,
sebelum kita masuk ke materi. Iya. Hmm. Ap- iya sih kemarin pas adiknya kan pas bayi tuh kami dan qadarullah memang pada saat itu memang kami kan search juga kan Bu terkait metode insisi itu kan. Jadi Ya, itu udah nanya-nanya beberapa teman juga kan. Jadi itu masih dia itu masih apa namanya? eh, Masih banyak persepsi lah. Beberapa dokter ada yang menyarankan insisi, ada yang menyarankan tidak. Tapi dokter yang pas kami datang itu memang beliau udah belajar juga keluar kan. Katanya ya, memang dengan tidak insisi itu memang makanan juga eh, sulit. harusnya masuk ke jadi anaknya susah tumbuh berat badan kan gitu pada saat itu. Ya udah itu kan karena dokternya memang udah senior, jadi mungkin dia sudah biasa ini kan. Jadi kemarin itu tidak ada keputusan yang lebih panjang, pokoknya yuk kita insisi langsung gitu dokternya kan ya udah diinsisi. Alhamdulillah memang perkembangan adiknya alhamdulillah cukup bagus Bu. Makanya pas lihat Abang Khalid sebenarnya udah pas adiknya itu kami langsung cek kan Abang Khalid. Ih, ternyata Abang Khalid ada insisi juga. Baru kami tanya temen, apa usia segitu tuh bisa ya di insisi? Cuman kalau memang kemarin tuh nggak nanya dokternya kan kayak gitu. Setelah Iya, mungkin nanti selanjutnya mungkin kami tanya gimana untuk Abang Khalidnya gitu ya, Bu. iya, iya, Ah, iya, iya benar Bun. mm, Bisa, waktu itu yang saya terapi itu sekitar usia 4 sampai 5 tahunan juga, Bun. Nggak apa-apa insya Allah. Cuma nanti iya saya pemulihannya itu sekitar 1 hari. Katanya juga cepet sih, katanya orang tuanya itu waktu operasi itu memang dibius total gitu ya. Eh, terus terus benar-benar. anu apa namanya, pemulihannya itu nggak lama juga sih, karena operasi operasi kecil ya masuknya ya, sehingga nggak butuh Iya waktu iya. pemulihan yang lama dan anaknya terus bisa ngomong gitu ya. Dan karena memang lidah itu ya Bun, kalau sepengetahuan saya loh ya, itu memang sangat sangat penting ketika kita pertama untuk ngomong, yang kedua untuk posisi meletakkan makanan, terus nah itu kan Iya iya, Bu. kalau mengunyahnya nggak lembut atau mengunyahnya kurang gitu ya, nah itu kan membuat Mm-mm. lambung itu jadi kerjanya semakin berat gitu ya, karena banyak yang belum Mm-mm. eh, ter ter apa namanya, eh jadi kecil-kecil gitu loh gitu. Mm-mm. Sehingga banyak yang dibuang. Sari-sari makanan kan nggak bisa banyak yang dipecah gitu ya. Kalau lembut-lembut Mm-mm. ada enzimnya, maksudnya kan kerja tubuh kan memang sangat kompleks ya Bun. Selain ketika kita apa namanya makan mengunyah dengan lembut, itu kan ada enzim-enzim di situ ya, ketika dalam mulut itu kan ada enzim-enzimnya, sehingga waktu dalam perut pun juga dan diolah lagi dan bisa diserap di usus halus. Nah, sebetulnya yang Mm-mm. jadi nutrisi itu yang diserap di usus halus itu. Nah, kalau banyak yang tidak diserap, otomatis kan jadinya feses. Jadi apa namanya, Iya ya. apa ya, Terbuang lah ya. jadinya gitu ya. Jadi feses lah. Mm-mm. Nah, sehingga membuat badan itu ya tidak, padahal makannya banyak, tapi kok nutrisinya apa, badannya kok kecil. Nah, Kok terkadang kecil-kecil kan aja? Iya, ya, iya benar-benar. nah mungkin itu juga ada pengaruhnya. Nah, memang yang Iya, lebih tahu ahlinya. Kalau saya kan iya, iya. cuman memberikan terapi apa ya, terapi okupasi, sehingga untuk lebih detailnya itu kan ada profesi lain yang menggeluti gitu. Itu cuma Iya, iya. analisa aja Paham, Bu. sih Bun, seperti itu. Iya, Ya, Bun. Nah, iya, paham, Bu. oke. Bisa dipahami ya. Ya, terkait dengan sensori modulasi gitu ya. Jadi untuk gangguan sensori itu memang ada berbagai macam tipe ya. Untuk gangguan Mm-mm. sensori itu ada berbagai macam tipe ya. Jadi yang pertama sensori ke modulasi. Jadi ada memang modal dasarnya itu dia sudah bermasalah gitu ya, seperti sensori vestibular, taktil, propriosepsi. Jadi itu sudah bermasalah gitu ya. Modulasinya bermasalah. Nah, itu nanti dibagi menjadi 3 juga. Jadi gangguan modulasi sensori itu nanti ada yang tipenya over responsif. Jadi dia sangat sensitif, ambang pekanya itu rendah. Jadi sangat sensitif anaknya. Terus ada juga yang under responsif. Under responsif itu ambang pekanya itu tinggi. Jadi si anak ini
sulit peka ya. Jadi dia tidak peka, tidak peka. Jadi misalkan jalan di aspal di tengah hari panas, dia nggak merasa panas. Gitu. Dia juga nanti ini ada ciri-cirinya nanti ya. Terus kalau gangguan modulasi yang craving atau sensory seeking ya ini nanti eh, dia itu tipenya mencari rangsangan ya. Jadi dia nggak bisa diem ya. Misalkan disuruh diem, dia selalu mengambil apa benda yang di sekitarnya untuk dimainkan gitu ya. Jadi dia mencari sensasi-sensasi atau pengalaman-pengalaman entah itu eh, memanipulasi benda apa yang di sekitarnya atau menggerakkan kakinya, menggerakkan mejanya atau apa ya yang jungkat-jungkit kayak gitu. Kadang kalau di kelas ya sering ditegur sama gurunya karena nggak bisa duduk tenang gitu ya. Kadang gitu dan sensory discrimination. Jadi dia masih kesulitan untuk membedakan input sensori yang masuk seperti itu dan semuanya berpengaruh pada keterampilan bicaranya, pada perilakunya, pada aktivitas fungsionalnya, pada kemandiriannya ya. Jadi semua terkait dengan gangguan sensori. Nah, adapun eh, dari beberapa input sensori kan dibagi menjadi 5 ya Bun. Ada taktil, ada visual, penglihatan, ada auditori, pendengaran, ada proprioseptif, itu kaitannya dengan posisi sendi, ya, dan ada vestibular. Ya. Oh ya, ada smell juga, taste atau penciuman, gitu ya, vestibular dan penciuman, ya. Nah, adapun ciri-cirinya ya, kalau anak yang dia tipenya over responsif, dia sangat peka atau sangat sensitif gitu ya. Nah, dari sensori taktilnya kita bisa melihat anak itu nggak suka dengan tekstur yang lembek-lembek gitu, nggak suka dia ya. Seperti bubur itu dia nggak suka ataupun jelly gitu dia nggak terlalu suka ya. Dan dia sangat sangat tidak nyaman ketika memakai baju yang punya serat kasar ya seperti kayak celana levis itu kan tebel ya Bun, seratnya kan tebel. Nah dia nggak begitu nyaman dengan apa namanya baju yang model-model seperti itu. Dia sukanya pakai yang kaos biasa-biasa aja gitu ya, yang nggak ada apa namanya label bajunya itu bagi dia risih gitu ya, sangat risih. Nah itu untuk anak yang sangat sensitif atau over responsif gitu ya, ambang pekanya itu rendah gitu ya, jadi sangat peka banget. Nah adapun perbedaannya dengan anak yang ini under responsif atau dia itu ambang pekanya itu tinggi. Jadi si anak ini dia tidak peduli tangannya kotor, mungkin kakinya apa nginjak bajak-bajak atau nginjak yang eh, apa ya nginjak yang jijik-jijik kayak gitu, dia nggak terlalu memperhatikan, nggak ya, istilahnya dia nggak berpikir soal itu gitu ya. Lanjut aja dia main malah suka, malah dimainkan, bahkan apa namanya lumpur kayak gitu dia suka malah gitu ya. Beda dengan yang ini tadi, kalau ini menyentuh lumpur aja nggak mau ya, yang bertekstur nggak mau. Nah dia juga tidak peduli ketika pakai baju itu, entah itu bajunya compang-camping atau um, apa namanya kancingnya nggak pas, dia nggak peduli dengan baju yang seperti itu. Atau kebalik, atau meskipun bagi kita melihatnya nggak nyaman, tapi dia nggak peduli, gitu ya. Itu yang under responsif. Adapun yang sensory seeking, ya dia selalu menyentuh, ya, menyentuh apa saja disentuh. Eh, inilah itulah pokoknya ketika mungkin kita ajak bertamu atau kita ajak kemana semuanya disentuh gitu ya. Dan dia juga hmm, apa namanya ini constantly fidget with an object. Jadi dia selalu eh, mengunyah ya dengan objek. Jadi dia itu seperti apa ya? Fidget itu kan yang dikunyah itu ya, Bun. Fidget yang dikunyah itu. Jadi Iya, dia iya. uh, Mainan anak-anak yang gigit itu ya, nah Bu. itu iya seperti itu. Kayak
suka gigit-gigit apalah, apa benda apa yang digigit, mungkin kalau yang anak bajunya digigit atau apa yang digigit gitu. Jadi kayak apapun lah ya digigit ya. Nah, terus untuk yang ada gangguan sensori discrimination atau dia tidak bisa membedakan input sensori yang masuk. Nah, biasanya si anak itu menggerakkan tangannya itu di tekstur tertentu kayak misalkan mainan beras gitu ya. Dia suka suka menggerakkan tangannya terus di beras itu atau di pasir. Nah, kayak gitu. Jadi terus menerus gitu loh untuk memainkan tangannya di tekstur itu gitu. Itu yang the sensory discrimination. Terus selalu meletakkan benda ya, bukan makanan itu ke mulut. Nah, itu juga bagian dari ciri-ciri anak yang mengalami sensory discrimination. Jadi dia tidak bisa membedakan input sensori yang masuk. Itu dilihat dari segi taktilnya, gitu ya. Nah, adapun untuk visualnya, gitu ya, nanti mungkin nggak bisa semuanya selesai ya, Bun. Nanti kan dibagi Ya, juga dengan tugas-tugasnya. Nah, kira-kira ada nggak ya di antara apapun. ini untuk taktilnya, ada nggak Mas Khalid yang ciri sama di sini? Atau dia yang masuk over responsif atau under responsif atau sensory seeking atau sensory discrimination? Kalau Kira-kira saya melihatnya jadi kalau saya melihatnya antara sensory modulation craving, sensory seeking itu Bu, sama nggih. sensory discrimination malahan. Oh iya. Soalnya Bang Khalid kan tadi antara dua itu malahan. Eh, kalau itu kan Oke. tadi soalnya saya bingungnya itu constantly runs hand through a certain texture itu soalnya kadang Bang Khalid tuh kayak gitu dia misalnya dia main beras nanti dia tuh mainin terus misalnya kayak gitu. Tapi apakah itu mm, lebih kedua itu malahan lebih cocoknya saya rasa ya si Bang Khalid itu. Oh iya, nggih. Coba nanti kita lihat untuk Soalnya yang lain, nggih. untuk bawah-bawahnya gimana ya gitu ya? Iya, Apakah ke Heeh. iya, oke. Oke, Ya, kita Bu. lanjut ya. Untuk visualnya Ya, Bu. sekarang. Visualnya itu dari indera penglihatan ya. Dari indera penglihatan. Avoid being in a room with bright light. Jadi anak itu menghindari eh, lampu yang terang ya, yang sangat terang. Itu membuat dia matanya sakit ya. Yang itu yang nih over Oh, responsif ya. Jadi dia sangat peka banget dengan cahaya yang sangat tajam. Dia nggak suka dengan itu ya. Terus iya, dia iya. juga difficulty fokus ya, tidak tidak mudah, kesulitan lah, kesulitan untuk fokus ya pada objek yang banyak gambarnya gitu ya pun. Jadi kan ada dijumpai ketika kita ngajari anak itu dikasih di meja lipat ya pun. Meja lipat itu terkadang banyak gambar-gambar ya, entah itu gambar Hello Kitty, gambar Iya, iya, iya. Spider-Man, atau gambar buah-buahan, pokoknya gambar anak-anak. Bagi mereka itu menyenangkan, bagi sebagian orang itu yang bikin, terutama biar anak suka, biar anak senang. Nah, tapi untuk anak-anak tertentu, terutama yang dengan gangguan modulasi sensori, ya, dia pusing ya, dihadapkan dengan berbagai macam gambar yang rame kayak itu, dia nggak bisa, gitu, nggak bisa fokus gitu. Jadi seakan-akan gambarnya itu pada terbang. I spy images gitu ya. Jadi seperti terbang gitu gambarnya bagi dia gitu. Jadi dia nggak bisa fokus. Terus yang untuk under responsif ya, untuk anak yang ambang pekangnya tinggi, dia complain eyes are tired when looking at a book. Jadi si anak itu selalu mengeluh begitu melihat apa namanya buku, suruh baca atau suruh melihat itu, capek, malas, Matanya. atau Iya. pokoknya dia nggak terlalu suka gitu ya dengan buku. Jadi dia banyak komplain lah gitu ya. Matanya capek kah, matanya sakit kah, pokoknya dia nggak terlalu suka ya, nggak terlalu hobi dengan ini. Terus dia juga difficulty focus on a still image. Jadi dia si anak ini eh, susah fokus untuk gambar yang diam ya.
Gambar yang diam pun dia kesulitan untuk fokus gitu ya. Ini gambar apa? Ini gambar apa? Gitu. Dia nggak tahan lama. Gitu. Contohnya sebelum diterapi tentunya ya. Kalau nanti udah diterapi ya Ya, ya, ya. berubah gitu, insya Allah ya. Terus untuk yang sensory seeking ya, stand in front of the mirror or reflected surface for long period of time. Jadi si anak ini suka berdiri di depan cermin ya. Jadi dia merefleksikan wajahnya gitu ya. Suka ya namanya anak di depan cermin kan suka berdiri lamanya di situ. Jadi sangat suka gitu loh dengan cermin kayak gitu. Ya suka melihat wajahnya gitu ya. Terus dia juga spin memutar wheels roda atau memutar kipas angin atau bahkan memutar dirinya sendiri dan dia melihatnya dengan sungguh-sungguh gitu ya. Jadi kan dia punya mainan apa namanya mobil-mobilan, nah, rodanya itu diputar-putar terus dan dia perhatikan gitu ya, perhatikan roda berputar terus. Nah, itu rangsangan visual ya bagi dia ya. Dan dia sangat suka dengan benda-benda yang berputar gitu ya. Nah, itu berarti dia mengalami gangguan modulasi sensori yang ini craving ini, sensory seeking ini. Nah, kalau untuk yang discrimination, anak itu sulit membedakan ya, Bu, antara D atau B, antara P atau Q gitu ya. Dia masih sangat kesulitan ya. Jadi persepsi visualnya juga bermasalah. Atau dia juga kesulitan melakukan gerakan atau mengcopy gerakan. Misalkan, ayo tirukan ibu, angkat tangan ke atas, ke samping, ke belakang. Nah, dia masih kesulitan. Ini Oh. cara menggerakkannya, cara menirukan gerakan itu bagaimana ya? Nah, dia masih kesulitan. Tuh, biasanya seperti itu. Ya, terus dia juga difficulty finding a specified object in busy atau or complex picture. Jadi anak itu juga sulit ya menemukan eh, gambar yang dimaksud di antara tumpukan objek. Misalkan di antara spidol banyak warna gitu ya. Coba cari warna merah. Ya, di antara banyak spidol itu dia minta cari warna merah. Dia kesulitan ya karena dia eh, terdistraksi dengan backgroundnya, background maksudnya banyaknya barang ya, tumpukan barang itu membuat dia itu sulit menemukan objek yang dimaksud gitu. Nah, dia Oh, begitu misalnya, biasanya. Ya, ya, misalnya ada gambar hewan-hewan semuanya, misalnya gitu, Bu. iya, Coba lihat gambar hewan kelinci, misalnya gitu ya, Bu. Itu iya, bisa juga enggak? bisa bisa masuk Contohnya. juga gitu ya. Jadi dia sulit menemukan mana kelinci padahal kelihatan betul kalau kita ya kita tahu. Cuman si anak ini masih kesulitan ya untuk menemukan di antara berbagai macam uh, tumpukan gambar, tumpukan objek di situ yang sangat kompleks tentunya gitu ya. Dia masih belum bisa ya apa namanya mengidentifikasi benda itu. Nah, selanjutnya ada pun di sini untuk rangsangan secara visual. Kalau di sini di taktil malahan Khalid itu yang ini Bun, apa yang over responsif malahan saya Oh, yang over ngelihatnya. responsif. Dia capek gitu ya. Iya, soalnya Oh, oh yang. over responsif yang ini, yang Oh, yang ini soalnya ya. Bang Khalid itu benar-benar nggak bisa lihat lampu terang. Jadi misalnya nih kami kan latihan-latihan juga ini kan Bu, misalnya ketika mau tidur tuh kita coba hidup lampu mati ya. Itu kan katanya melatih penglihatan Abang Khalid juga dari terapinya penisor juga gitu kan. Jadi itu eh yuk kita coba matikan, baru kita hidupkan lampunya gitu kan Bu. Itu Iya. Abang Khalid benar-benar marah juga. Maksudnya benar-benar udah matikan lampunya gitu. Pokoknya dia nggak mau ada cahaya lampu lagi setelah lampunya udah dimatikan. Kemudian seperti misalnya sinar matahari itu juga Bang Khalid eh, silau kata gitu. Ketika juga ke dokter gigi,
ke dokter gigi kan itu otomatis kan cahaya lampu untuk melihat giginya itu kan, Bu. Iya. Itu tuh kadang Bang Khalid juga nggak nyaman, jadi kadang tuh bilang sila atau enggak dia menutup matanya. Itu malahan baru, misalnya difficulty focusing on a busy disordered picture itu pun kadang seperti itu. Misalnya nih, di mejanya ada gak banyak gambar tuh pasti, misalnya lagi kita apain, belajar atau apa, dia fokusnya ke situ malahan, jadinya malah sibuk ke situ, "Ini apa Umi? Ini apa Umi? Ini apa?" Gitu-gitu, Bu. Nggih, oke oke nggih. Oh, berarti masih ada nggih. Coba nanti meskipun ada beberapa yang apa ya pun ini masuknya ke stimulation atau sensory seeking, tapi kok ini kok masuknya ke over over responsif gitu ya. Iya, Jadi heeh heeh, ya, coba nanti anu ya Bun, apa ya, terkadang itu juga tumpang tindih gitu ya. Karena heeh heeh. setiap anak itu memang unik Bun. Jadi kita Iya memang iya iya. tidak bisa apa ya, mematok mematok untuk anak ini modelnya jadi semuanya yang seperti ini semuanya gitu juga juga Iya iya. nggak ada patokan sebetulnya. Cuman rata-rata gitu ya. Mhm Rata-rata mhm. untuk anak-anak yang dengan gangguan sensori ini semuanya gangguan sensori gitu ya. Nah itu memang biasanya untuk treatmentnya ya, treatment yang diberikan itu menggunakan sensori integrasi gitu ya. Nah jadi nanti Mhm. dengan treatment itu anak-anak itu akan mulai memperbaiki sistem sensori atau motoriknya dalam tubuhnya sehingga perkembangannya bisa menunjukkan yang berbeda-beda gitu ya. Hampir semua yang ikut kelas itu diagnosisnya berbeda-beda ya Bun. Ada yang ADHD, autis, atau speech delay, atau gangguan sensori yang lain gitu ya. Itu intinya semuanya itu akar masalahnya di sistem Sensori. sensorinya. Iya iya. Jadi ketika saya memberikan latihan, itu terkadang untuk misalkan kayak di kelas sensory diet, itu standar banget ya untuk latihan yang saya berikan. Entah itu anaknya di usia 3 tahun, 4 tahun, dengan diagnosis apapun, itu saya memberikan treatment atau memberikan arahan kepada orang tuanya untuk melakukan aktivitas yang saya berikan. Jadi hampir semuanya melakukan sama, aktivitasnya sama, hanya saja yang membedakan gradasi atau tingkat kesulitannya. Kalau usia kadang usia 4 tahun pun belum bisa juga lebih Mhm pintar mhm. anak yang usia 3 tahun. Kadang juga seperti itu pun. Sehingga untuk mengkategorikan per masing-masing itu juga agak kesulitan. Ya. Mhm. Nanti ternyata yang saya lihat selama ini gitu ya, progresnya anak itu sendiri-sendiri. Meskipun aktivitas yang saya berikan sama, terus apa namanya, usianya berbeda-beda, diagnosisnya juga atau kondisinya berbeda-beda, tapi saya minta untuk aktivitas yang sama, ternyata punya progres atau track record masing-masing gitu ya. Udah Mhm ada mhm. yang udah mulai anteng, jadi dia ke arah perilakunya, ada yang mulai ceriwis ke arah komunikasi atau berbahasanya, ada yang untuk kemampuan pemahamannya lebih baik lagi gitu ya. Sehingga yang saya terapkan ini mengambil prinsip dari perbaikan sistem sensori. Jadi Mhm. aktivitas-aktivitas yang saya berikan itu untuk stimulasi sensori dasarnya. Jadi proprioseptifnya, vestibularnya, taktilnya itu saya berikan ya. Meskipun berbeda diagnosis ataupun berbeda apa namanya kondisi disesuaikan dengan anaknya masing-masing tentunya gitu ya kemampuannya dan alhamdulillah ternyata itu berefek juga gitu ya pada si anak. Nah, jadi Iya iya. eh, ini juga sekedar gambaran pengetahuan untuk Bunda gitu ya. Oh, ternyata ada beberapa tipe ya. Kadang kan orang tua eh, begitu mendengar informasi ya tentang oh ibu ini hipersensitif atau overresponsif atau underresponsif atau sensory seeking gitu kan sering mendengar gitu Iya. ya informasi itu. Nah, terkadang Mhm. orang tua itu bingung dengan kondisi-kondisi atau diagnosis seperti ini gitu ya. Nah, tapi pada dasarnya yang menjadi kendala itu adalah bagian sistem Bun? sensorinya, gitu. Yang menjadi kendala adalah sistem sensorinya. Nah, dari situ kan, eh, halo,
Sudah bisa terdengar belum, Bun? Halo? Sudah bisa didengar? Terus Halo? Sudah sudah bisa didengar, Bun? sudah Bu, sudah Bu. Oh, sudah. Oh ya, oke. Oke. Nah, jadi inti dari permasalahan anak itu ada pada sistem sensorinya, gitu ya, Bun. Nah, maka sebetulnya tidak jadi masalah ya Mm-mm, diagnosisnya apa. Kalau bagi saya sesuai apa namanya sepengetahuan saya, Bun. Entah itu mm-mm, autis ringan, autis derajatnya berbeda-beda tergantung dokter yang mendiagnosis gitu ya, atau ADHD, mm-mm, atau speech delay, atau gangguan sensori lain, gangguan koordinasi lain gitu, atau global apa GDD, global developmental delay. Nah, terkadang banyak berbagai macam diagnosis gitu ya. Nah, itu eh, meskipun banyak kondisi yang berbeda-beda atau diagnosis berbeda, tapi permasalahan yang sebenarnya adalah ada pada sistem sensorinya, ya. Jadi asal kita mulai mm-mm, stimulasi pelan-pelan, perbaikan sistem sensori, nanti insya Allah anak itu mm-mm. akan menunjukkan perubahan masing-masing. Jadi ada keajaiban di masing-masing anak itu saat kita berikan stimulasi yang tepat, ya, gitu. Nah, pesan saya untuk Mas Khalid nanti, Bunda ya, ketika melatih kan nanti karena banyak aktivitas yang akan kita latihkan ya, sehingga Bunda bisa Mm-mm, sekedarnya dulu aja. Ya, yang penting Bunda itu mm-mm, menilai, menyetorkan tugas itu sesuai dengan oh ini udah benar cara melatihnya, oh ini udah benar. Jadi tidak seperti kayak memforsir anak. Jadi biar anak itu juga ada adaptasi, biar tidak kaget, biar tidak kecapean. Nah, ya, jadi pelan-pelan juga gitu, gitu. oh iya, Eh, baik biar Bu. nanti lebih santai gitu ya, lebih santai. Yang Mm-mm, penting cara melatihnya benar gitu ya. Jangan mm-mm, terlalu banyak gitu ya. Misalkan memindah bola berguling 10 bola. Nah, itu terlalu banyak kalau bagi saya gitu ya. Cukup 5 mm-mm. aja udah cukup banget. Kalau 5 itu udah cukup banget. Karena itu juga kalau saya mempraktekkan sendiri juga pusing juga kalau kebanyakan gitu. Iya, iya. Ya. Jadi Berarti kalau eh, kalau saya memberikan arahan itu biasanya cuma cukup sampai 5 meskipun si anak itu apa ya sudah bisa soalnya besok juga akan kita ulang lagi apalagi udah bisa. Nah, berarti kita bisa ganti aktivitas yang lain gitu ya. Jadi tidak perlu mm-mm, mm-mm. terlalu banyak apa Baik, targetnya. Cukup sedikit tapi dilakukan secara intens gitu. terus Setiap hari menerus ya Bu. dilatihkan, nah, setiap hari dilatihkan lagi. Tidak harus bisa saat itu juga ya. Karena anak butuh Hmm. proses juga dalam belajarnya. Gitu. Mungkin saat Oh, ini masih eh, apalagi yang bunda-bunda yang ikut kelas itu terkadang ngetek videonya itu berulang kali ya untuk apa ya untuk setor tugas biar benar gitu ya. Nah, itu sebetulnya malah lebih mementingkan eh, setor videonya, setor tugasnya. iya, iya, iya. Iya. Jadi Astagfirullah. kalau saya itu Iya, iya, lebih iya. menekankan cara melatihnya yang benar seperti apa dan Mm-mm, ketika si anak itu belum bisa, eh, tidak perlu dipaksakan saat itu harus bisa, gitu ya. Besok lagi kita mm-mm, latihkan lagi, besok lagi kalau belum bisa kita latihkan berikutnya, kita bantu juga boleh, gitu ya. Yang penting cara mm-mm, melatihnya benar, disitulah apa namanya yang saya tekankan di situ, sehingga anak itu tidak jadikan seperti apa ya objek untuk bikin video gitu ya, tapi memang iya, untuk kepentingan dia sendiri untuk si anak gitu. Gitu ya, Bun. baik Bu. Oke. Untuk yang ini saya cukupkan sampai visual dulu ya, Bun. Nanti untuk Iya, berikutnya, baik soalnya Bu. ini saya mau menjelaskan tentang tugasnya dulu, gitu ya. Nanti Iya, waktunya. baik. Oke, untuk berikutnya saya eh, apa namanya jelaskan tentang tugas yang selanjutnya. Kemarin, oh ya, maaf Bun, belum bisa skor tugasnya, menilai atau mengevaluasi tugasnya nanti, insya Allah ya, saya berikan Iya. evaluasinya. Nah, kemarin sudah sampai sit up ya. Eh, untuk bersepeda gimana Bun? Kemarin saya agak lupa. Sudah mulai bisa belum? Bersepeda,
bersepeda juga udah dilatihkan, udah Pakai balance bag itu ya eh, kemarin ya? enggak pakai ini sepeda roda, udah. Oh, udah bisa berarti ya? Belum bisa Bu, masih 180 derajat, tapi jadinya yang kayak Ibu ajarin dipegang kakinya. Mm-mm, Sebenarnya ada mm. videonya, cuman video abanya kan, jadi Iya. eh, ada kurang nyaman saya mengirimnya, jadi belum saya kirim. Jadi karena saya kadang eh, kalau ngajarin Abang Khalid kan gak ada yang bantuin apa ngevideoin, jadi saya berlalu aja, Mm. maksudnya yang penting latihan Abang Khalid gitu kan Bu. Iya, nggak apa-apa. Jadi Nanti nggak di ini. Bunda bisa apa namanya melaporkannya lewat lewat tulisan nggak apa-apa kok Bun. Jadi maksudnya ada Oh, laporan mm, gitu. Misalkan ya, terpaksanya tidak ada video tapi sudah melatihkan, ada iya, kendalanya di mana, kesulitannya di mana atau sudah berhasil atau belum atau cara melatihnya iya. begini sudah benar atau belum. Nah, itu boleh ya, boleh seperti itu juga nggak apa-apa. Misalkan terpaksa tidak ada videonya. Iya, kalau Oke, untuk yang nggih, bersepeda kan karena saya kemarin ada lihat video yang Ibu kasih, nggih, jadi kan yang untuk bersepeda yang diayunkan kan Bang Khalid itu mengayunkan sepedanya itu masih 180 Bu. Jadi 180 180. Jadi saya pegangin kayak yang video Ibu nggih. kasih itu. Insya Allah sih sudah benar ya seperti yang Iya. Ibu contohin itu. Jadi tuh alhamdulillah sih eh, hari ini sudah melakukannya juga. Malah Hmm. senang sekarang Bang Khalidnya jadinya dikasih tahu pelan-pelan kita sepeda balance bike-nya kan udah bisa, udah lama bisa sebenarnya dia balance bike-nya. Jadi itu kayak ngebut-ngebutan aja untuk naik balance bike-nya. Jadi sekarang dilatihin pakai sepeda yang roda dia malah senang ya udah Suka, jadinya itu. nggih. Jadi, heeh. Iya, oke, alhamdulillah. Kalau anak suka itu insya Allah untuk efektivitas belajarnya lebih banyak, Bun. Jadi untuk efek terapinya itu lebih lebih bagus gitu loh. Ketika anak mengerjakan dengan perasaan senang, dengan perasaan meskipun dia harus berusaha dulu, tapi dia yang penting senang gitu ya, happy. Nah, itu insya Allah progres untuk perkembangannya lebih baik. Oke, oke. Untuk nanti yang masih mungkin seperti yang kemarin ada yang perlu dilatihkan lagi, seperti naik turun tangga itu nanti bisa dilatihkan lagi karena saya melihat itu untuk gerakannya masih banyak gerakan kompensasi gitu ya. Eh, belum begitu smooth gitu ketika dia naik, ketika dia turun itu masih banyak eh, apa ya gerakan-gerakan yang tidak perlu sebetulnya gitu ya tapi dia masih ada gitu ya nanti banyakin untuk stimulasi aktivitas heavy work-nya heavy work itu nanti saya tampilkan juga ya heavy work-nya itu adalah terutama untuk stimulasi sensori proprioceptifnya ya jadi banyak aktivitas yang tarik dorong gitu ya itu untuk bagus untuk kekuatan ototnya. Nah, selanjutnya eh untuk tugas yang ketiga, gitu ya, silahkan dicatat ya, Bun. Yang Ya, pertama, baik, Bu. lempar tangkap bola. Ya. Nanti bisa dilakukan Mm, di halaman ataupun di lapangan lebih bagus gitu ya. Lempar tangkap bola nanti dihitung sampai 10 kali hitungan gitu ya. Kalaupun masih anak masih mau, masih sanggup, masih bisa, masih semangat, tambah lagi 10 lagi. Jadi yang penting di sini adalah ada ukurannya ya. Jadi jangan sampai ayo mm, tangkap lagi terus terus. Nah, mau sampai kapan gitu ya? Setiap oh ya, aktivitas itu harus ada ukurannya ya. Maka saya berikan misalkan kayak target memindah bola 5 atau kurang dari itu atau disesuaikan dengan kemampuan anak. Nah, jadi tetap ada ukuran. Misalkan nanti jalan wheelbarrow, misalkan saya berikan aktivitas wheelbarrow, nanti ada nggak ya wheelbarrow. Ibu, Nah, nanti saya maaf, tambah mati. aktivitasnya lagi ya, Bun. Bu, maaf tadi suaranya mati. Apa Bu? Tadi misalkan. Oh ya. Nah, ini tadi ya. Eh, jadi misalkan ada saya berikan tambahan aktivitas ya, Bu. Nanti eh, aktivitas untuk wheelbarrow ya. Wheelbarrow ini kan saya lihat kok masih ada yang kurang gitu ya. Untuk aktivitas wheelbarrow nanti saya tambahkan ya aktivitas untuk heavy work-nya terutama gitu ya. Dan ini membutuhkan effort atau tenaga yang
cukup besar sih bagi anak gitu ya. Maaf untuk sendi-sendinya kuat ya Bun. Sendi-sendinya Mas Khalid itu eh, apa meskipun badannya kecil tapi dia kuat nggak Bun kira-kira Bun? Tangan-tangannya ketika pegang pensil kemarin sudah bisa belum ya? Itu kalau pegang pensil dia sudah bisa gerakan memegang pensilnya Bu, cuman tidak bertahan lama. Jadi Bang Hmm. Khalid bahkan belum bisa kayak misalnya eh, sering padahal diajarin main krayon mewarnai gitu-gitu kan, itu tuh belum bisa. Jadi terakhirnya pegang sebentar dengan benar kemudian memindahkan dengan menggenggam lagi gitu Bu. Hmm, Nah, hmm, hmm, dan hmm. kemudian gerakannya itu masih belum kuat, jadi masih lembut gitu Bu. Misalnya memegang Menekannya itu ya. krayon itu, jadi masih lembut. Misalnya belum bisa ditekan atau apa gitu, maksudnya mewarnainya itu belum bisa. Jadi dia tuh masih lembut, jadi gerakannya lembut, masih lemah gitu untuk pemegangan Hmm, hmm, ininya. hmm. Oke, oke. Hmm. Oke, nanti saya tambahkan untuk apa aktivitas yang heavy worknya untuk menguatkan otot bagian atau kestabilan sendi bagian bahu, kestabilan sendi bagian tangan, menguatkan otot tangannya itu berarti masih eh, untuk proprioseptifnya ya pun berarti masih ada yang Mm-mm. kurang di situ termasuk juga menggigit ya menggigit ini Iya. tandanya untuk sensori proprioseptifnya masih perlu banyak stimulasi. Nanti diberikan Mm. berbagai macam sensasi gigitan juga bisa, mungkin dari seperti balok, terus gigitan yang empuk, misalkan kayak yang kenyal. Jadi tidak harus makanan juga sih, karena kita pengennya menekankan untuk sensasinya aja. Jadi tidak harus makanan gitu ya. Entah itu mungkin batang kayu atau gigit, coba digigit-gigit aja maksudnya ya, tidak dimakan. Gigit. Nah, nanti yang lembek-lembek lagi gigit gitu ya, gigit. Nah, jadi biar dia bisa merasakan oh, ada berbagai macam apa ya, sensasi gigitan di situ sehingga Oh gitu. semakin dia berpengalaman tentang gigitan diharapkan nanti dia bisa lebih memahami gitu ya, lebih memahami tentang perilaku untuk tidak menggigit gitu ya. Oh, itu berbagai macam tekstur ya Bu, berarti ya Bu. Ada yang Ya, keras, berbagai kita kasih macam gitu ya. benda, benda entah itu kenyal, padat, lembut, nah kayak gitu. Mm-mm. Ya, oke. Selanjutnya nanti untuk lempar tangkap bolanya itu boleh dibantu kalau misalkan masih kesulitan ya. Anak Mm-mm. kesulitan menangkap, nah nanti menangkapnya itu diarahkan tangannya ke atas pas waktu menangkap, melemparnya. Waktu melempar bola, tangan Mm-mm. anak di atas kepala, gitu ya. Sehingga Oh, ya, itu akan menguatkan kontrol posturalnya juga, gitu ya. Jadi tidak dari bawah, tapi dari atas melemparnya. Gitu. mm. Nah, ini biasanya harus dua orang nih ya dan dihitung sampai 10 kali gitu ya, 10 kali hitungan. Kalau belum ada 10 kali misalkan baru dapat 7 kali terus nggak mau anaknya terus kabur, ya kita selesaikan sampai 10 gitu ya. Kan cuma sampai 10 tinggal tiga Mm. lagi selesai gitu ya. Jadi Iya, iya. sesuai dengan apa yang kita targetkan. Kalau masih anak malas-malas ya kita berusaha untuk membantu nggak apa-apa dibantu ditangkapkan dilemparkan pun nggak ada masalah sih tahap awal soalnya ini nanti akan kita latihkan intensif jadi setiap setiap mungkin setiap hari atau setiap 2 hari sekali itu ada lempar tangkap bola jadi proses pembaiknya sistem sensori itu karena latihan yang rutin intens diulang-ulang nah itu akan memberikan efek terapi gitu ya Bun. Mm. Terus selanjutnya eh, kaki Bentar. menjepit bola dan dimasukkan ke dalam keranjang. Jadi anak duduk, posisi duduk, mungkin di kursi bisa ya. Terus nanti minta anak untuk memindah bola ya dari kiri ke kanan ya menggunakan kakinya. Jadi kaki kedua kakinya menjepit bola, terus dimasukkan ke dalam keranjang yang atau wadah di sebelahnya seperti itu. Ini untuk melatih koordinasi anggota gerak bawah, gitu ya, Bun.
biar nanti semakin apa ya, semakin bagus untuk koordinasi apa namanya anggota gerak bawahnya, juga untuk menguatkan kontrol posturalnya juga tentunya, bagian punggungnya, bagian otot, bagian perutnya, bagian kakinya, melawan eh, apa namanya melatih otot-otot anti gravitasi gitu. Nah, seperti hamstring bagian paha itu dilatih juga gitu. Nah, selanjutnya menarik pegas atau tarik tambang ya. Nah, jadi kan tadi Bunda bilang bahwa eh, cara megang pensilnya udah benar, tapi ketika nulis masih lembut, masih belum jelas. Mhm. Nah, itu kan berarti kekuatan otot bagian tangannya masih lemah gitu ya. Nah, coba nanti kita cek untuk aktivitas tarik tambang atau setidaknya menarik pegas. Pegas itu menggunakan karet juga bisa atau menggunakan yang ada pegasnya lah ya, itu juga bisa ditarik atau dibikin permainan tarik tambang. Misalkan anak belum kuat menggenggam, ya nanti bisa digenggamkan pula, nggak apa-apa. Digenggam sambil ditarik. Namanya ngajari anak untuk aktivitas tarik tambang seperti itu. Nah itu untuk aktivitas yang pertama, maksudnya untuk tugas yang penguatan kontrol postural. Nah, Ya, untuk aktivitas yang kira-kira kebanyakan nggak, Bun? Bu, tunggu tadi berarti ada pertama ada lempar tangkap bola Ya, ya kan, Bu? Itu ada berarti tiga. bo, Ya, bolanya itu bola kecil-kecil itu apakah atau bola kaki seperti itu, bola kaki plastik itu, Bu? ya, bola kaki Ya. atau bola basket yang kecil itu loh, Bun, yang karet, bola karet, yang ringan. Oh, itu ya. Nah, Oke, yang oke, ringan oke. aja nggak apa-apa. Biar nanti kalau kena nggak sakit gitu. Yang ringan, yang bola basket yang ringan gitu. Gitu. Oke, oke. Ya, tiga ini. Kemudian Nah, ya. yang kedua, kaki menjepit bola itu dimasukkan ke dalam keranjang. Itu berarti bolanya sama ya, Bu, tapi dijepit di kakinya gitu ya. Iya, kalau ini bolanya kecil-kecil Di aja. Kalau ini bolanya kecil-kecil aja. Sebanyak di tahap awal mungkin dicek dulu 5 bisa enggak dulu. Kalau 5 bisa, udah cukup. Besoknya ditambah. Jadi jangan saat itu ditambah, tapi besoknya ditambah. Kalau misalkan mau nambah Oh, gitu. saya kurang paham, Bu, yang kaki menjepit Nanti bolanya saya itu berikan gimana? anu pun videonya ini. Ada Oh videonya iya, kok. Ya, baik, boleh, Bu. ya. Heeh. Hmm. Paling sama yang menarik pegas itu, ya udah sering juga sih, Bu, pakai yang tapi bench gym itu kayak karet gym itu, jadi memang untuk yang tarik-tarikan, jadi tarik-tarikan sama Bang Khalid itu bisa juga ya, Bu? Ya, bisa, bisa, bisa. Hmm. Ya, nanti bisa divideokan seperti apa, apakah sudah benar atau belum, gitu ya, Bun, gitu. Ya, Jadi baik, ini Bu. 3 aktivitas untuk yang penguatan kontrol postural. Terus Ya. selanjutnya, ini untuk pematangan sistem sensorinya. Kemarin untuk merangkak di rumput, saya belum melihat videonya. Kemarin, eh, Heeh. Jadi untuk merangkak di rumput, Bang Khalidnya itu tidak mau, Bu, karena dia merasa tidak nyaman. Jadi dia benar-benar nggak mau, ayo kita sama-sama, padahal udah bersama-sama kan aktivitasnya. Jadi benar, tapi Bang Khalidnya nggak mau. Jadi kami jadinya merangkak yang ada juga saya kirim merangkak yang di ini, jadinya di rumah, di karpet gitu. geng, geng. Hmm. Tapi untuk jalan di rumputnya dia nggak masalah ya, Bun? Nggak masalah, Bu, sama sekali. Jalan Hmm. di rumput, kemudian sit up juga nggak masalah. Sit up, jalan di rumput, mm, lari-lari itu alhamdulillah nggak masalah. Dan kami asal pagi itu memang jalannya dari jalan aspal, kemudian ada jalan yang agak becek dikit, itu alhamdulillah dianya nggak masalah. Cuman memang ada beberapa seperti misalnya jalannya agak becek atau apa, dia tuh naikkan kaki belakangnya gitu, Bu. Abang Khalid. Hmm. Kayak Tapi memang cingkripit masih ya, mau. kayak Heeh, cingkripit iya, ya. iya, Bu. Tapi tetap Oke. masih mau sih, tidak, maksudnya tidak marah ketika jalan. Hmm. Nih, Oke, ya. oke. Berarti untuk yang merangkak di rumput ini kenapa tidak mau? Kan mungkin ada beberapa alasan bagi dia gitu ya. Atau Mhm. karena sensitif bagian tangannya, permukaan tangannya. Terkadang itu pun juga menjadi apa namanya masalah bagi anak gitu ya. Anak terlalu sensitif kan bagi kita yang sensitif itu biasanya di ujung jari-jari kita, terus di bagian bibir gitu ya, di
bagian telapak kaki. Nah, itu biasanya yang sensitif itu di situ. Nah, mungkin untuk kakinya sudah mulai bisa beradaptasi gitu ya. Nah, untuk tangannya mungkin butuh proses ya untuk bisa dia menapak dengan tangannya, merangkak. Mungkin duduk dulu. Kalau duduk mau nggak Bun? Duduk di rumput. Alhamdulillah. Kalau sit up kan dia duduk tuh kan, Bu. Bahkan Nggih, oh tiduran iya. gitu kan. Hmm, Itu hmm, dia hmm. mau sih, Bu. Cuma Walaupun eh, yang tadi pagi itu ada juga saya kirim videonya yang tadi pagi itu memang agak agak kurang nyaman dia sih karena memang masih agak agak masih rumputnya itu masih berembun gitu kan Bu. Jadi masih agak basah-basah rumputnya. Itu dia kurang nyaman. Ketika yang kemarin sama saya tapi nggak saya videoin karena kan cuman berdua sama Bang Khalid. eh, itu dia nyaman. Alhamdulillah mau karena memang rumputnya sudah kering sudah tuh. Oh ya, mungkin dia agak risih ya kalau basah-basah gitu. Mm, Ya, mm, nggak mm. apa-apa. Iya, Nanti nanti dia berproses ya, Bang. Jadi kita iya, hargai baik. prosesnya. Oke, itu eh, kemarin saya memberikan tugasnya sampai jalan jongkok sudah belum ya, Bun? Belum, Bu. Baru Belum ya. sampai berangkat di Satu-satu gitu rumput. ya. Oke. Oke, nanti kita lihat ya, kita cek untuk aktivitas heavy work-nya. Ini termasuk heavy work ya, jadi jalan jongkok gitu ya. Jadi minta anak, tadi dicontohkan dulu nggak apa-apa, minta anak untuk memindah bola, nggak usah banyak-banyak, 5 cukup ya. Cukup 5 aja dan jaraknya nggak usah panjang-panjang ya. Cukup sekitar 1,5 meter, insya Allah udah karena bolak-balik nantinya ya. Sehingga butuh effort yang besar juga gitu ya, jalan jongkok. Terus satu lagi ya Bun, karena baru 3 tadi ya, 4 jalan jongkok. Yang selanjutnya untuk aktivitas yang menggunakan fine motor skill atau keterampilan motorik halusnya, nanti minta anak untuk merangkai karet gelang ya Bun. Jadi karet gelang dirangkai kayak yang biasa kita waktu main kecil, kecil kita pakai karet gelang dirangkai. Ya Bun, bisa? Halo? Saya belum Oh, tahu, belum tahu gambarannya gimana, Bu. Merangkum. oh iya. Oke, oke. Nanti saya carikan videonya dulu. Oke. Oke, Bu. Kalau meronce, meronce sudah bisa belum? Meronce pun. Meronce, alhamdulillah sudah bisa ada juga di rumah sih, Bu. Nah, untuk ronce-ronceannya besar apa kecil? Manik-maniknya, maksudnya yang dimasukkan ke dalam talinya itu besar apa kecil? Sedang, Bu, nggak terlalu besar kayak sejempol ya, Bu. Sejempol tuh, Hmm, hmm, hmm. sejempol separuhnya, separuh jempol gitu lah, Bu. Bisa, bisa ya. Mm-mm. Bisa, Hmm, bisa, Bu. hmm, Karena hmm, kan memang ujungnya kan dia ada kayak agak keras kan gitu. Itu dia hmm, sih hmm, bisa hmm. sih. Heeh. Oke, oke ya udah. Kalau gitu saya ganti dengan jumping jack aja ya. Jumping jack. Itu Jumping jack apa tuh, nanti Bu? nanti saya berikan videonya Bun untuk jumping jacknya. Jadi kayak melompat, Oke. kaki membuka, tangan menepuk ke atas kayak gitu loh. Nanti diulang beberapa kali ya. Jumping jack nanti silahkan dihitung sampai 10 kali ya. Satu, Mm. jadi kaki membuka, tangan sambil menggerakkan tangan nepuk ke atas kepala. Jadi nanti kalau Oh, iya, 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 iya. saya Udah paham berikan sih, Bu. Heeh. Nah, Heeh. saya berikan 10 kali videonya. ya. Oh, begini toh jumping jack gitu ya. Ya, seperti itu. Iya, Jadi iya. Boleh, boleh. 5 dulu ya, Bun, aktivitasnya nanti Oh, 5. kalau kebanyakan tadi overload ya atau anak kecapean ya itu kan Iya, nanti bisa nggak bagus lah ya untuk psikisnya juga gitu ya. Jadi kita iya. juga mengetahui kondisi anak supaya tidak terlalu over atau tidak berlebihan lah ya. Untuk latihan pun juga tidak boleh berlebihan ya Bun. Nanti kalau berlebihan itu overstimulasi ini juga akan menimbulkan dampak psikis ya. Anak jadi mudah marah malahan gitu ya. Malah nggak benar tapi Mm. malah mudah marah. Jadi sedikit tapi intens latihnya gitu. Nah, itu yang menjadikan eh, perubahan yang baik gitu ya. Jadi terus menerus tapi tidak memforsir anak juga. Jadi eh, tetap intensif dalam melatih anaknya. Itu ya Bun untuk Ya, untuk baik, tugasnya Bu. ada 5 ya.
lempar tangga bola, kaki menjepit, tarik tambang, terus jalan jongkok dan jumping jack. Oke, mungkin sebelum Merangkai karetnya itu berarti enggak ya, Bu? nggak usah, nanti saya Merangkai siapkan dulu karetnya. untuk videonya karena ini udah nanti masuknya ke dexterity ya, jadi kemampuan untuk eh, fine motor skill, jadi memanipulasi benda-benda kecil ya. Nanti saya berikan contohnya, insya Allah saya Oke. carikan dulu untuk videonya untuk merangkai karet gelangnya. Oke, Oke. mungkin cukup ya Bun untuk pertemuan kita di malam hari ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini memberikan manfaat dan Bunda juga diberikan keistiqomahan, keikhlasan dalam mendampingi Mas Khalid ya. Ya, baik, Bu. Tidak ada yang sia-sia, insya Allah semuanya kalau kita ikhlas dihitung Amin. sebagai pahala gitu ya. Ya, Oke, terima Bu. kasih. Saya Ya, akhiri dengan Bu. bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair ya, Bu. Wa iyyakum.